saya manggilnya Umi ya. Ibu-ibu sekalian, Maulid itu adalah memperingati hari kelahiran. Siapa yang lahir, Bu? Rasulullah. Kalau hari ini ibu-ibu gembira, bahagia memperingati hari kelahiran Nabi, insya Allah kalau mati di dalam kuburnya Allah bebaskan siksaan kubur. Ya Bu ya, makanya nggak rugi Bu. Kalau ibu sering datang maulid di tempat sini, maulid di tempat sini, seneng maulid, nanti kalau kita masuk ke liang kubur Allah bebaskan siksa kubur kita. Apalagi Bu, apalagi nih ya, ngikut maulid sambil nyumbang ya, mau pisang kek, mau besek kek ya, mau air kek, mau apa aja yang untuk maulid Bu, kita curahkan, kita berikan, dan itu akan meringankan siksa kubur kita kalau kita di kuburan. Ya, contohnya siapa Bu? Paman Nabi Abu Lahab. Ya, beliau pamannya nih. Ketika Abu Lahab mendengar ponakannya Rasulullah lahir, langsung gak pikir panjang Bu, beliau bebasin budak Suwaibah yang kemudian jadi ibu susu Nabi. Karena gembira mendengar ponakannya lahir, langsung bebasin budak, menjadi orang merdeka. Maka sampai saat ini Bu, setiap hari Senin kuburan Abu Lahab berhenti siksaannya. Senin berhenti. Tuh, alhamdulillah. Kira-kira kita kalau mati di kuburannya nikmat apa azab? Nikmat apa azab? Pengennya mah nikmat Bu ya. Supaya mendapat nikmat Bu di alam kubur kita, salah satunya adalah cinta kepada Rasulullah. Insya Allah. Nah Bu, maulid ini paling tidak ada 3 bukti cinta kita kepada Nabi. Berapa Bu? 3 bukti cinta. Kira-kira nih Ibu cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak Bu? Nah kita cek nih ya, kira-kira cinta enggak nih ya. Yang pertama, tanda cinta kita kepada Nabi, kata Allah, wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Catat Bu Ibu. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi. Bu, udah diikutin belum Nabi? Udah belum? Insya Allah. Jadi kalau Allah cinta Bu kepada kita, kalau Allah sayang sama kita, kuncinya gampang, ikutin Nabi. Ya. Apa yang Nabi bilang, kerjain. Apa yang Nabi larang, tinggalin. Umpamanya Nabi suka gosip gak Bu? Gosip. Ibu-ibu suka gosip gak? Nah berarti belum cinta tuh. Ya kan? Kan saya cek makanya tadi kan. Ya dikit-dikit katanya ya. Cintanya dikit mah ya buru larut, ntar Bu larut ya. Nah, gosipnya dikit ya. Berarti besok mulai diapain tuh? Kalau gosip, kalau ngomongin orang sergep, berjam-jam nggak capek Bu ya. Si anu begini, buono Bu ya. Jadi kalau kita cinta sama Allah Bu, ikuti Nabi. Yang Nabi suruh kerjain. Ya.
Nih, satu tuh. Nabi suka gosip nggak? Nggak. Berarti kalau pengen cinta sama Allah, tinggalin apa? Gosip. Yang kedua, nih kita cek lagi Bu ya. Banyak nggak perempuan-perempuan muslimah yang buka aurat, rambutnya beriak, keteknya dijual? Cinta Allah nggak tuh Bu? Nah, kalau di rumah katanya ya. Kalau yang di majelis taklim, alhamdulillah Bu ya. Di luaran sana ibu sekalian banyak, ya masya Allah. Tapinya mak sholat, tapinya mak rajin ngaji majelis taklim. Kalau belanja pakai daster doang, keteknya kelihatan, masih bagus. Ini mah udah kagak pakai kutang lagi tuh Bu ya. Glebet ya. Masya Allah. Itu kira-kira umat Nabi Muhammad apa bukan tuh? Tuh ngaku gini kan ya. Ya. Jadi kalau cinta kepada Allah, ikuti perintah siapa? Nabi. Ya, yang Nabi ajarin kerjakan. Ya, besok kalau ada ustazah guru kita lewat, ada yang pakai daster, kakak pakai jilbab, belanja di depan jalan, ya pelantong katanya ya. Kenal pelantong ya? Timpa pakai tomat tuh ya. Lu umat Nabi Muhammad apa bukan lo? Nah, gitu ya. Jadi jangan begini doang Bu. Kalau kondangan ama pergi taklim cantik-cantik. Ya. Kalau perlu mau ini baju lemari pilih-pilih. Bu, baju apa hari ini ya? Baju apa ini ya? Gitu Bu ya. Bingung. Kalau perlu gelangnya begitu-begitu. Ya. Kalau asli mendingan Bu, 20 real. Nitip nih sama ustazah, beli saya gelang 20 real sekeroncongan Bu ya. Dari Mekah Bu ya. Itu kan nggak diajari Nabi, ibu sekalian ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi, pasti semua lancar. Bu ya. Nih, 2, 3 nih Bu. Contoh lagi ya. Kira-kira ibu apa bukan nih? Ya kan? Banyak ibu sekalian ada punya suami, suaminya di rumah masak, nyuci, ya diem baik. Tuh kan nunjuk kan lagi. Enggak, saya nengok doang lagi. Baru nengok doang udah ngaku enggak kata ibu ya. Ya. Bininya di mana? Main HP baik, main TikTok Bu ya. Masya Allah, orang sekarang begitu Bu. Lakinya mah lagi, ayo gasrak gusruk di dapur. Ya. Itu cinta Nabi apa kagak tuh? Ya. Kalau udah Bu nih, udah bininya di dapur, muka bininya manis mak mendingan Bu. Bangun tidur muka ditekuk 7, merengut baik. Apa salahnya kagak tahu Bu ya. Masya Allah, itu bini begitu. Kalau belum mati jangan dikuburin tuh Bu. Ya Bu ya. Nabi ngajarin begitu enggak Bu? Enggak ada. Justru Nabi ngajarin perempuan yang soleha, istri yang soleha, ketika dilihat mukanya sama suami senyum. Tanya Bu ya. Kenapa sih nyalo? Mau gitu ya? Masya Allah. Bilang Bu kalau mau foto Bu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya begitu tuh Bu sama suami, belum termasuk cinta kepada Allah, kepada Nabi. Ya, makanya Nabi pernah bilang begini Bu. Di neraka itu ibu sekalian, ternyata penghuni neraka terbanyak perempuan. Perempuan tuh Bu. Ya. Awas, yang tadi nyuruh lakinya nyuci sama masak ya, masuk neraka duluan ya. Ya. Jadi di neraka itu ibu sekalian paling banyak penghuninya perempuan.
Ketika Nabi ditanya oleh perempuan, kenapa ya Rasulullah, apakah kami telah musyrik sama Allah sehingga kami banyak di neraka? Kata Nabi apa? Lu kurang bersyukur sama laki lu. Begitu Bu ya. Ada bini bilangnya kerja, nyampe sono janjian sama selingkuhannya. Ya. Di sini mah nggak ada. Kan ini mah jilbab semua Bu ya. Ya. Kalau WA getem, nggak tahu WA-nya mah selingkuhannya. Ya Bu ya. Ini yang kata Nabi banyak penghuni neraka. Maka kata Nabi apa? Kalau ada perempuan istri yang kayak gini, kata Nabi suruh apa? Bertaubat dan beristighfar. Tuh kuncinya Bu. Apa Bu? Taubat dan istighfar. Ayo sama-sama kita istighfar biar dosa kita habis Bu ya. Astagfirullah, astagfirullah minal, astagfirullah. Bantuinlah ini istighfar. Astagfirullah minal khataya Rabbi zidna ilma. Masuk kita. Amalan makbula wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina tawbatan nasuha wa tub alaina tawbatan nasuha. Astagfirullah kuncinya. Banyakin apa Bu? Istighfar. Kalau ada bini nyuruh laki apa? Masak cuci. Ya. Istighfar ini Ibu, pertama untuk menghapus dosa kita. Ya. Ibu semakin sering beristighfar, semakin rontok habis tuh dosanya. Ya. Nabi aja Bu, Nabi seorang yang tidak pernah berbuat salah, Nabi nggak pernah berbuat maksiat, Nabi udah dijamin masuk surga sehari 100 kali istighfar. Ibu berapa kali sehari? 3 kali. Habis sholat doang. Itu juga samping lepitin mukena. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mukena lepit-lepit Bu ya. Ya Bu ya. Jadi kita yang dosanya banyak Bu. Jangan sampai ketika kita mati justru bukan pahala yang kita bawa, malah apa? Dosa. Nauzubillah. Besok kalau lagi nyuci, astagfirullah, istighfar setiap hari. Ya, karena dia akan menghapus apa tuh? Dosa. Kan kita nggak tahu Ibu sekalian, kapan kita pulang kampung. Kapan kita mati? Bisa jadi hari ini baru pulang, mati ketemu malaikat Israel. Ya Bu ya. Mati kan nggak kenal muda, nggak kenal tua. Yang udah enggik-enggikan, udah nenek-nenek joprak di atas kasur, kata anaknya, kapan sih nenek mati? Lama banget matinya ya. Nah, nggak mati-mati Bu. Ya. Yang masih muda sudah Allah panggil. Pengennya ketika kita dipanggil oleh Allah habis dosa kita. Ya Bu ya. Tuh Bu. Jadi ngikut cinta Allah enggak Bu? Berarti kalau cinta Allah jangan apa? Jangan sampai melawan sunnah Nabi. Apa keuntungannya Ibu sekalian?
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Kalau udah ngikuti Nabi, Bu, kata Allah Pak, yuhibbukumullah. Pasti Allah akan cinta sama kita. Ini gimana kagak susah mulu, Bu ya. Nyari duit susah, rezeki seret, rumah tangga aut-autan, Bu ya. Karena Allah tidak cinta sama kita. Kalau Allah pengen cinta sama kita, kuncinya atu, Bu, atu. Ikuti apa? Nabi. Udah, itu aja. Ikuti Nabi. Semua yang Nabi perintahkan, Bu, kita ikuti, beres. Ya, tadi apa, Bu? Pertama, tutup aurat. Di mana aja, Bu ya? Di mana aja. Karena itu, Bu, satu helai rambut ibu dilihat oleh orang lain yang bukan suami, Bu ya, maka itu satu dosa. Masya Allah, Bu. Bagaimana kalau rambut kita setiap hari dilihat oleh orang banyak? Berapa dosa yang sudah melekat di diri kita? Bagaimana cara menghapusnya? Banyak-banyak apa tuh? Istighfar. Insya Allah, mudah-mudahan, Bu ya, dengan maulid dosa kita diapain, Bu? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah janji tadi, kalau kalau ngikuti Nabi, yuhibbukumullah, cinta Allah akan turun. Bukan hanya cinta Allah, Bu, yang paling spektakuler kata Allah, wa yaghfir lakum dunubakum. Nah, ini yang mahal, Bu. Kalau Allah sudah cinta, ikutin apa yang Nabi lakukan, maka Allah yaghfir lakum, akan Allah ampuni dosa kita. Apa sih, Bu, kalau ngikutin Nabi yang kagak ada pahalanya? Ibu datang kemari, pahalanya gede nggak? Gede banget apa gede aja? Tahu dari mana pahalanya gede? Nah, Bu, ya, coba saya tanya di sini, siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Tuh, saya tuh. Ya, tuh. Siapa, Bu, yang paling jauh rumahnya di majelis kayak gini, di majelis taklim, dia akan memperoleh pahala yang paling banyak. Satu langkah jalan dari rumah menuju tempat majelis kayak gini, Bu, itu Allah balas 10 kali lipat kebaikannya. Tuh, alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi, besok di sana ada maulid, hadir. Di sana ada majelis taklim, hadir. Ya, ini taklim lagi goer-goer di masjid, Bu ya. Rumahnya itu di depan, kupingnya budeg, kagak ngikut pisang. Uplek bae dia kongkok itu di depan kontrakan. Pahanya kemana-mana, rambutnya kemana-mana. Guru kita mau saja ayoh be lagi ngajar. Itu kupingnya, Bu, setannya udah raja setan, numplek di kupingnya tuh. Kagak ngah bisa. Padahal kalau dia datang ke sini, Bu ya, mau dia paham, mau dia ngerti yang diajarin, mau kagak ngerti, pokoknya datangnya doang, Bu, udah menghapus dosa. Tuh, alhamdulillah. Ini kalau ngaji mingguan, segini nggak banyaknya nih? Hah? Ya. Padahal kata Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Nih kuncinya, Bu. Kalau ada orang yang selalu jalan mencari ilmu, dari rumah jalan mencari ilmu sampai akhir hayatnya dia rajin ngaji, Bu, sahalahullahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, orang itu Allah mudahin masuk surga. Tuh, tadi kan perempuan penghuni terbanyak di neraka, Bu ya. Ya. Tapi kalau dia pengen gampang masuk surga, kuncinya kata Nabi apa? Rajin hadir ke majelis ilmu. Ya, tuh gampang. Allah bukain jalan. Enak gak, Bu, tuh, Bu? Pengen masuk surga, Bu? Di akhirat itu Allah cuma siapin 2 tempat. Satu neraka, satu apa? Surga. Pilih yang mana, Bu? Pengennya mas surga, tapi ide pengen surga ya.
ngaji kagak, sedekah kagak, sholat kagak, rambut beriak baik, Bu ya. Pengennya masuk apa? Surga. Surga itu ibu sekalian adalah jalannya cuma satu, ngelewatin neraka. Jembat kita. Ya tuh, kepleset tuh ya. Ya, nggak ada jalan lain. Jadi kalau kita masuk ke surga, jalannya cuma satu, melewati neraka. Kalau dia amal solehnya banyak, mulus sampai ke dalam surga. Tapi kalau dia, Bu, banyak dosanya, ya tinggal nyebur doang dah. Nauzubillah. Jadi kalau pengen Allah cinta, ikutin Nabi, pasti Allah cinta sama kita dan pasti kita diampuni dosanya. Itu contoh keberapa, Bu? Contoh keempat nih, Bu ya. Bu, ya, kan ada anak yang orang open pisah nama emaknya sama bapaknya. Nabi begitu nggak, Bu? Nah, ya. Ini ada orang tua, Bu, ya anaknya mah jaya, rezekinya bagus, emaknya dikontrakin. Ya, kadang-kadang ada emaknya datang ke rumah anaknya karena anaknya takut sama bininya. Ya, karena ada laki ngasih duit sama emaknya ngumpet-ngumpet, Bu ya. Awas lo, kasih malu lo, awas lo. Gitu kata bininya, Bu ya. Ya, ada mantu begitu, Bu. Nah, nih Bu, ibu yang perlu kasih tahu. Di dalam rezeki anak laki, Bu ya, anak laki nih. Kan ibu suaminya laki kan? Nah, di dalam rezeki suami ibu, di situ ada hak orang tuanya. Jadi kalau ada istri yang bol kuning buntut gasir sama mertua, ada di sini, Bu. Ya, maka dia sudah zolim tuh. Karena menyetop hak buat orang tua suaminya, mertua ibu sekali. Ya, banyak kan sekarang orang begitu, Bu. Ya, anak ngerasa ini suaminya yang kerja, suaminya sukses, akhirnya orang tuanya apa? Terabaikan. Ya, kalau ada orang yang kayak gini, Bu, namanya ini orang belum ngikut apa yang Nabi ajarkan. Ya, bahkan sampai ada saking ini anak nggak suka sama orang tuanya, Bu, maka akhirnya orang tuanya dimasukin kemana tuh? Panti asuhan, panti jompo. Masya Allah, Bu ya. Padahal kata Nabi apa, Bu? Kata Nabi nih, rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Kata Nabi, celaka, celaka, celaka. Kalau ada orang punya orang tua di rumahnya udah sepuh, menyebabkan anak itu tidak masuk surga. Jadi ibu bersyukur kalau di rumah ada mertua atau orang tua yang udah tua-tua, udah nenek-nenek, udah aki-aki, itu bersyukur kita tuh. Kenapa, Bu? Itu kunci apa? Surga. Tadi katanya pengen gampang masuk surga, ya Bu ya. Nah itu rawatin, Bu. Kalau kita cinta Allah, ikuti Nabi, pasti Allah cinta kepada kita, pasti akan Allah ampuni. Bu, Bu, ibu kan nanti akan tua ya. Ya, butuh dirawat anak nggak? Nah, kalau kita pengen dirawat anak, rawatlah sekarang orang tua kita. Gitu. Kata Nabi apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada ibu bapamu, pasti anak-anak kamu kelak akan berbakti sama kamu. Iya. Jadi jangan bermimpi, ibu sekalian, kalau sekarang anak kita rada susah, Bu, kita nyuruh-nyuruhnya, anak kita rada-rada songong sama kita, kagak berbakti sama kita, kita berbakti nggak sama ibu kita. Tuh kuncinya itu. Kalau pengen anak kita berbakti sama kita, kata Nabi apa? Berbaktilah kamu sama ibu kamu. Dan berbakti sama ibu itu, Bu, ya, sama orang tua, itu perintahnya Allah derekin tuh, harus sandingkan dengan perintah kita beribadah kepada Allah. Apa ayatnya, Bu? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini
ihsan. Tuh. Kata Allah, beribadahlah kamu kepada Allah. Jangan engkau sekutukan Allah. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu. Artinya apa, Bu? Kalau ada anak nih, Bu, ibadahnya rajin sama Allah, ya. Sedekahnya rajin, infaknya rajin, berbaginya rajin, ngajinya rajin, pernah umroh, pernah haji, umroh berkali-kali. Tapi kalau sama orang tuanya nggak berbakti, pahala itu habis, hilang. Nauzu. Kenapa, Bu? Karena perintah menyembah Allah itu direk-direkkan tuh sama berbakti, perintah berbakti sama orang tua. Makanya disebut wabil walidaini ihsana. Apa tuh, Bu, ihsan, Bu? Yang pertama, ihsan itu artinya baik. Kalau orang berbakti sama orang tua, itu pasti pekerjaan baik. Udah begitu. Nggak ada yang sia-sia. Nah, kalau ibu cinta sama Allah, ibu cinta sama Rasulullah, ikuti Rasulullah, apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi percuma ibu sekalian rajin ngaji, rajin majelis taklim, pernah umroh, pernah haji, sama orang tua enggak akur. Ya, itu tidak ada nilainya. Makanya kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti sama orang tua itu pekerjaan baik, nggak ada yang sia-sia. Sampai, Bu, umpamanya orang tua kita tidak seagama dengan kita, orang Yahudi atau orang Nasrani, orang Kristen, kita punya orang tua tidak seagama, bukan agama Islam, kata Allah tetap wabil walidain ihsana, suruh berbakti sama dia walaupun dia tidak seagama dengan kita. Kenapa, Bu? Emang ibu melojornya dari perut siapa? Begitu, Bu, ya? Emang dari perut ontak? Kan nggak mungkin, Bu. Dari perut emak kita, walaupun emak kita udah beda agama, tapi tetap Allah wabil walidaini ihsana. Makna yang kedua ihsan, Bu. Apa itu, Bu? Berpahala. Ihsan itu arti berpahala. Jadi kalau ibu berbakti sama kedua orang tuanya, itu pekerjaan yang pasti berpahala. Coba, Bu, punya orang tua udah diem aja di rumah, nggak kerja, ya, bahkan kadang-kadang ngeluh sakit kaki, sakit pinggang, ada gula, ada stroke, ada asam urat, ada kolesterol. Jangankan nenek-nenek, yang muda gak tuh duduknya udah bosan, puter sini, puter sana, Bu, ya. Ya, kalau orang tua sehari 3 kali makan, kita kasih pagi nasi goreng sepiring. Ibu tahu nasi goreng sepiring berapa butir beras? Nggak ada yang tahu. Kalau 1 butir beras 1 pahala, Masya Allah, Bu, itu sudah pahalanya besar. Berbakti sama orang tua itu baru nasi doang tuh, belum senyum ibu. Sininya mana bajunya yang kotor, sini saya bawain, saya cuciin. Ini mah giliran nyuciin pesingnya. Nenek bawa pesing, nenek kita ya begitu, Bu, ya. Lalu kan dulu waktu masih bayi, malu lagi makan, pret berak, Bu, ya. Apa kata ibunya kalau kita ngelihat anak bayi kita berak, terus kemudian kita lagi makan, tetong sedep baunya sedep, begitu, Bu, ya. Kalau sekarang, Bu, ibu lagi makan, nenek emak kita berak, apa kata kita? Nenek buta kali ya, lagi makan ya, agak tahu pisan, begitu, Bu, ya. Padahal dulu lu sering berakin emak lu, betul nggak, Bu? Ya, makanya yang masih punya emak, pulang-pulang ntar ya, minta maaf, minta ridhonya, karena Allah ridho kalau orang tua kita apa? Ridho. Mana ihsan yang ketiga, Bu? Nih, ihsan yang ketiga, ya, berbakti sama kedua orang tua itu ihsan. Artinya apa, Bu? Kalau ihsan itu cepat dikabul doa kita. Tuh, ibu kan tiap hari berdoa, angkat tangan, sholat setiap hari. Apa yang ibu minta? Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak, kasih saya anak yang soleh dan soleha, kasih saya biar mati husnul khotimah. Doa yang mustajab di mana, Bu? Orang tua.
Makanya kata Allah wabil walidaini ihsana. Tuh. Jadi kalau punya orang tua enak, Bu. Kayak Ustaz Mama nih, Masya Allah ya. Putra-putrinya udah sukses semua. Anaknya juga sukses semua. Datangnya, doain orang tua yang ngangkat tangan. Itu doa apa tuh? Mustajab. Nggak ada doa orang tua yang Allah tolak, nggak ada. Tugas kita adalah minta. Makanya kata Allah wabil walidaini ihsana. Kalau ada jamaah maulid yang masih marah sama orang tuanya, nggak akur sama orang tuanya, belum cinta sama Allah, belum cinta sama Rasulullah, belum dapat ampunan Allah. Nauzubillah, Bu ya. Nauzubillah, Bu. Jangan sampai kita hidup susah dari muda sampai tua susah, Bu ya. Ini gara-gara mungkin kita terlalu banyak apa tuh? Dosa. Doa kita, Bu, yang kita minta itu naik ke Allah sampai di pertengahan jalan karena begitu banyak dosa kita, Allah tahan, balik lagi tuh. Pulang sama pemiliknya. Mau begitu, Bu. Makanya kadang-kadang orang tanggang tungging, sholat rajin, berdoa rajin, mana sih doa gue yang dikabulin Allah? Kayaknya kagak ada pisan begitu, Bu ya. Karena dia apa tuh? Begitu banyak dia punya apa tuh? Dosa. Ya, jadi tinggal ngukur doang, Bu. Kenapa doa saya ya Allah rasanya belum ada yang Allah kabul? Ini bisa jadi karena terlalu banyak saya punya dosa, sehingga akhirnya doa yang kita minta Allah tahan. Allah tahan. Ya, salah satu untuk menghapus dosa, istighfar, bertaubat kepada Allah, minta maaf sama orang-orang yang pernah kita sakiti. Ya. Nih, tuh, Bu, contoh yang keberapa tuh? 4, yang kelima. Ini baru tadi kan saya bilang 3 hal yang mau saya sampaikan, Ibu. Ini baru atuh nih. Ini masih 2 lagi, ntar 2 jam lagi masih mau nih. Mau banget apa mau kagak? Ya udah atuh aja, Bu ya. Atuh aja, nanti 2, ketiganya kita sambung tahun depan insya Allah. Contoh yang kelima, Bu. Ya, contoh yang kelima. Bahwa Rasulullah itu, Bu, orangnya tidak pernah punya sifat dendam. Nggak pernah. Bahkan kalau disakitin didoain. Kita begitu nggak, Bu? Ada orang nih nyakitin kita, buat nyakitin, buat gede bener begitu ya, gitu, Bu ya. Apa yang kita lakukan, Bu? Pasti kita doain yang buruk-buruk, ya, Bu ya. Nabi nggak ngajarin begitu, nggak pernah Nabi ngajarin begitu. Kalau kita masih punya sifat dendam, sakit hati sama orang, nyakitin orang, balas kejelekan orang kepada kita, itu bukan umat Rasulullah. Dan orang itu nggak akan dapat ampunan Allah. Ya, nggak ada. Ya, nih Bu, hidupkan umat sebentar doang, Bu, hidup sebentar. Bisa jadi hari ini kita selesai, Bu. Ya, Bu ya. Kalau hati kita masih punya dendam, hati kita masih nyering nyakiti orang, apa mau dibawa mati itu nyakitin orang? Nabi nggak pernah. Makanya Nabi, Bu, saking punya akhlaknya terpuji sampai Allah memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu punya akhlak yang azim, yang agung. Apa artinya, Bu? Orang yang punya akhlak yang agung itu, Bu, sama yang dia kenal, sama tetangga, sama saudara baik. Ini kadang-kadang kita kan, Bu, sama orang lain mah baik, kira sama saudara dah kagak baik. Begitu, Bu ya. Itu bukan akhlak Nabi tuh. Oh, banyak kata itu, Bu ya. Sama orang mah perlu banget dibawain ini, dikasih ini, minjem duit aja kabar berkasih. Kira saudara dah. Ya, dia mah pasti di rumah kita mau minjem duit tuh pasti tuh. Begitu, Bu ya. Ya. Jadi kalau akhlak Nabi itu, Bu, sama saudara, sama tetangga akur. Tuh akhlak Nabi itu. Kalau dia pengen akhlaknya agung, naik, Bu, derajatnya lebih tinggi sama orang yang dia tidak kenal, baik. Sama orang yang dia baru kenal, tetap baik. Yang lebih mahal lagi, Bu sekalian, kenapa Nabi Allah julukin innaka la'ala khuluqin azim? Karena Nabi orang yang menyakitinya tetap baik. Tetap baik. Beda sama kita, Bu ya.
Kalau kita disakiti orang, Bu, negor ya kagak. Maju salaman doang, tangan kalau mukanya ke sana, Bu ya. Ya kalau perlu duduknya jangan dekat sama dia, aku dekat sama dia tuh. Ya gitu ya. Jadi tidak ada ibu sekalian, ya, tidak ada akhlak Nabi yang dendam sama orang lain. Nah kalau kita, Bu, sampai hari ini masih punya rasa dendam sama orang, maka bukan sebagai pengikut Rasulullah, nggak akan pernah dapat ampunan Allah. Pulang dari maulid ada perubahan. Ya Allah, saya ngusap-ngusap dada. Ternyata saya jauh banget sama Nabi. Tapi pengen masuk surga. Tapi apa yang Nabi bilang nggak pernah saya lakukan. Na'udzubillah. Bu, ayo kita bersalat, Bu ya. Sama-sama biar kita sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina tanhalu bihil uqaduatan wa tuqadda bihil hawaiju wa bihir ghaibu wa husnul khatimi wa yus biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi. Ibu sekalian, ya, yang terakhir, Bu, terakhir. Beberapa menit tuh, Mah. Ya. Terakhir, Bu ya. Terakhir nih saya sampaikan. Bu. Yang pengen matinya husnul khotimah nunjuk tangan. Nah, cuma 2 orang, yang lain nggak mau. Nah, yang pengen matinya husnul khotimah. Nih, Bu. Ciri orang mati husnul khotimah 1, ya, matinya dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Makanya ibu sering baca doa, ya dal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Pokoknya kalau mati bukan dalam keadaan beragama Islam, bukan husnul khotimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Ya, itu permintaan kita. Atau tawaffana muslimin, Yang kedua, Bu, orang yang mati husnul khotimah itu adalah kalau ibadah pilih, Bu, yang pahalanya gede. Pahala yang pahalanya gede. Apa tadi pahalanya gede? Tuh, berbakti sama orang tua. Pahalanya gede tuh. Nah, pilih tuh, Bu. Biar apa, Bu? Sekali kerjain pahalanya banyak. Gitu. Ya. Jadi besok pilih-pilih. Pahalanya yang gede itu, Bu, kalau ada perintah yang Allah langsung nyuruh dalam Al-Qur'an. Contoh sholat. Allah bukan yang nyuruh. Wa aqimus sholat. Berarti itu pahalanya besar. Yang kedua apa, Bu? Zakat. Zakat itu pahalanya apa tuh? Besar. Ya. Kalau pengen mati husnul khotimah, kerjain ibadah yang pahalanya apa tuh? Besar. Yang ketiga, Bu, nih penting lagi, paling penting, Bu nih. Ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kerjakan amal ibadah yang kalau kita mati masih ada pahalanya. Ngalir terus. Tuh, ya. Enak tuh, Bu. Kita udah ngasoh, nggak sholat, udah nggak bayar zakat, nggak sedekah, tapi pahala masih apa tuh? Ngalir.
Nah ini yang mahal bunyi. Kita udah nggak kerja tapi masih dapat apa tuh? Pahala. Apa itu ibu sekalian? Sedekah jariah, infak, itu pahalanya ngalir. Kalau ibu mati udah nggak lagi bersedekah tapi dia pernah berinfak, maka Allah kasih dia pahala terus mengalir. Pengen keluarin duitnya, kita berinfak ya sama-sama. Ayo, mana panitia nih? Tuh, ayo. Sambil ngeluarin infak ya, sambil bersedekah niatin, ya Allah ini menjadi pahala yang mengalir. Semakin besar yang dikeluarkan, semakin besar yang ngalir. Ada 5.000, ada 2.000, ada 100.000, yang keluarin mana bu? Yang 2.000 bu ya, yang 100.000 ya. Ayo mari sama-sama kita sambil bersalawat. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah saja istrilah ayolah ala toha Rasulillah, salatullah ibu nggak ngeliat dari tadi. Wabil hadi Rasulillah Masya Allah, mudah-mudahan bu ya, dengan maulid pulang dari sini ada perubahan buat diri kita bu ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, niatin bu ya, biar sehat, panjang umur, istiqomah dalam melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, infak jariyahnya Allah jadikan pahala yang terus mengalir. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim.
wa najjina minal qaumil zalimin wa najjina minal qaumil hasidin wa najjina minal qaumil munafikin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin walhiqna auladana bis salihin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbi habli minas salihin, Allahumma rabbi habli minas salihin, Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, nanti ibu-ibu kalau pengen lihat liputannya di YouTube tinggal buka aja Nur Anwar Amin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.